Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitri Arisma dengan NIM 20210101036. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang multikulturalisme dan pendidikan sekolah dalam membangun inklusivitas dan toleransi. Secara bahasa, multikultural terdiri dari dua kata, yaitu kata multi yang berarti banyak atau beraneka-ragaman dan kata kultural yang berarti budaya. Jadi, pengertian multikultural secara bahasa adalah sebagai keberagaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan yang lain. Sedangkan multikultural menurut istilah adalah sesuatu yang digunakan untuk menggambarkan pandangan seseorang tentang berbagai kehidupan yang ada di bumi atau suatu kebijakan yang ditekankan kepada penerimaan perbedaan budaya dan beragam budaya nilai-nilai atau yang disebut dengan kata multikultural di masyarakat, budaya, adat istiadat, dan politik yang masyarakat genggam. Di dalam konsep multikulturalisme terdapat hubungan yang kuat saat pembentukan masyarakat yang dilandaskan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan akan mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang akan menjadi pemersatu untuk bangsa Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaan multikulturalisme masih banyak mendapatkan berbagai macam hambatan yang akan menghalangi terbentuknya di dalam masyarakat. 1. Multikulturalisme menurut perspektif Al-Quran. Perlu direnungkan kembali bahwasanya berbagai ajaran yang telah disampaikan Allah dengan perantara para rasulnya yang terdapat dalam kitab suci, yaitu Al-Quran. Umat Islam setidaknya harus mampu mengoptimalkan peran agama sebagai faktor integrasi dan pemersatu. Al-Quran contohnya banyak sekali memuat ayat yang dapat dijadikan pedoman untuk menghormati dan melakukan rekonsiliasi antara sesama manusia. 2. Multikulturalisme di Indonesia. Di antara faktor-faktor penyebab munculnya masyarakat yang multikultural adalah 1. Keadaan geografis. Yang kedua, pengaruh kebudayaan asing. Yang ketiga, perkawinan campur serta iklim yang berbeda. Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan beragam budaya. Dilihat dari keadaan geografis Indonesia, terdapat berpuluh-puluh ribu pulau berjajar mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Mulai dari Papua sampai Sumatera, yang masing-masing pulaunya memiliki suku bangsa, etnis, agama, dan ras masing-masing. Dilihat pengaruh dari kebudayaan asing seperti misalnya masuknya etnis Cina, Arab, maupun India, serta turun-menurun membuat masyarakat Indonesia mempunyai suatu kebiasaan serta cara pandang hidup yang berbeda-beda. Selain itu, pengaruh dari kebebasan barat seperti halnya kesetaraan gender, seperti contohnya yaitu lesbi dan gay, yang memperlihatkan keberadaannya di umum, serta membentuk beberapa kelompok yang merasa memiliki identitas dan keadaan yang sama. Membuat kelompok di Indonesia juga mulai bermunculan, meskipun terbatas dan sedikit, yang hanya diketahui oleh kalangan-kalangan tertentu. B. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan atau pembelajaran yang mengajarkan agama Islam kepada peserta didik sesuai dengan nilai keislaman yang bersumber dari pedoman umat Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan kata lain, pendidikan dapat diartikan bahwa semua yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, yaitu manusia. Sebagaimana Islam telah menjadikan pijakan bagi semua aspek manusia, baik itu duniawi
maupun ukhrawi. Yang ketiga yaitu pendidikan agama Islam menurut para ahli. Di sini saya akan menyebutkan satu saja. Yang pertama, menurut Zakia Derajat. Pendidikan agama Islam merupakan pendidikan melalui ajaran agama Islam, yaitu dapat berupa bimbingan dan tuntunan agar kelak nanti setelah selesai dari pendidikan, mereka dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam yang mereka yakini secara menyeluruh, serta yang terpenting bisa menjadikan ajaran-ajaran agama Islam sebagai suatu pandangan dan pedoman hidup agar hidupnya di dunia maupun di akhirat bisa mendapat keselamatan dan kesejahteraan dari Sang Pencipta. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan agama Islam adalah sebagai bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama yang ditunjukkan terhadap terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam yang dicari, karena zatnya adalah kebahagiaan di akhirat dan kelezatan melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Pendidikan multikulturalisme. 1. Pengertian pendidikan multikulturalisme. Secara bahasa, pendidikan multikultural terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama pendidikan dan multikultural. Pendidikan mempunyai arti proses pengembangan sikap serta tingkah laku seseorang maupun kelompok dalam usaha mendewasakan dengan melalui pengajaran, pelatihan, serta proses cara mendidik. Dan kata multikultural mempunyai arti keragaman budaya dan aneka kesopanan. Sedangkan secara istilah pendidikan multikultural berarti proses pengembangan semua potensi manusia yang menghargai heterogenitas sebagai akibat keberagaman budaya etnis, suku, dan agama. Pendidikan multikultural menurut Banks adalah konsep, ide, atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman dan budaya serta etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara. 2. Kriteria pendidikan multikulturalisme. Dalam pengimplementasiannya, pendidikan multikulturalisme dituntut untuk memegang prinsip-prinsip sebagai berikut ini. Yang pertama, pendidikan multikultural harus menyediakan berbagai macam kurikulum yang mempresentasikan pandangan dan perspektif orang banyak. Yang kedua, pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam melenyapkan pandangan tiruan tentang ras, budaya, maupun agama. Yang ketiga, pendidikan multikultural harus dimaksudkan kepada asumsi bahwa kebenaran sejarah tidak ada penafsiran tunggal. Yang keempat, kurikulum diraih sesuai dengan penekanan analisis perbandingan antara sudut pandang kebudayaan yang beragam. 3. Tujuan pendidikan multikultural. Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah mengubah pendekatan pembelajaran ke dalam suatu arah yang memberikan peluang yang sama pada masing-masing anak. Jadi tidak ada yang dikorbankan demi persatuan. 4. Implementasi pendidikan multikulturalisme dalam pembelajaran. Menurut Barnett yang ditulis dalam Az-Yumardi Azra,
Pendidikan multikultural mempunyai 3 macam. Program yang bisa diimplementasikan oleh sekolah dan masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama, program berorientasi pada materi atau bisa disebut dengan istilah oriented programs yang merupakan bentuk dari pendidikan multikultural yang paling umum dan cepat dipahami, serta tujuan utamanya adalah memberikan materi tentang kelompok budaya yang beragam dalam kurikulum dan materi pendidikan dalam rangka meningkatkan pengetahuan para siswa tentang kelompok-kelompok tersebut. Yang kedua yakni program yang berorientasi siswa yang ditunjukkan untuk meningkatkan prestasi akademik kelompok siswa yang beragam, meskipun dalam hal itu para siswa tidak memberikan perubahan signifikan dalam muatan kurikulum. Yang ketiga, program yang berorientasi sosial yang berupaya merombak pendidikan maupun konteks politik dan budaya pendidikan yang tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan prestasi akademik atau menambah sekumpulan pengetahuan multikultural, melainkan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan toleransi budaya dan ras serta mengurangi penyimpangan. D. Peran lembaga pendidikan Islam dalam membangun inklusivitas dan toleransi. Pola keberagaman inklusif artinya dapat menerima pendapat serta pemahaman agama lain yang memiliki basis ketuhanan dan kemanusiaan. Penerimaan pendapat ini tentunya tidak harus diiringi dengan melaksanakan ajaran agama lain tersebut. Dapat diartikan pemahaman keberagaman yang multikultural adalah menerima adanya keberagaman ekspresi budaya dan keberagaman masyarakat agama yang lain. Pemahaman humanisme memperlihatkan adanya pengakuan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam beragama. Yang tidak kalah penting adalah membangun pola keberagaman inklusif kepada peserta didik di lembaga pendidikan Islam atau sekolah. Sekolah sebagai alat belajar mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun keberagaman inklusivitas dikarenakan sekolah diyakini sebagai proses pembentukan jati diri peserta didik secara panjang dalam kehidupannya. Dalam hal ini terdapat berbagai langkah-langkah untuk bisa membangun lingkungan sekolah yang inklusif dan toleran terhadap keberagaman agama, yaitu antara lain: 1. Sekolah membuat dan mengimplementasikan aturan-aturan lokal, yakni aturan yang hanya khusus dilakukan pada sekolah tersebut. Poin pertama yang harus dimasukkan dalam aturan tersebut adalah pelanggaran segala bentuk diskriminasi agama di sekolah tersebut, dan harapannya agar supaya semua orang yang berada di sekolah tersebut dapat menghargai orang lain yang berbeda agama. Yang kedua yaitu ikut serta berperan aktif dalam menggalakkan dialog antar agama. Hal ini dimaksudkan untuk dapat membangun rasa saling pengertian sejak dini antara siswa-siswa yang mempunyai keyakinan yang berbeda. Kemudian nantinya akan terjadi dialog atau komunikasi dengan mereka yang berbeda agama. 3. Menyediakan dan menyerahkan buku-buku yang heterogen yang mampu membantu semua kebutuhan peserta didik yang berbeda agama. Selanjutnya, dalam proses
pembelajaran, hal yang tidak bisa dilupakan perannya adalah guru. Dalam hal ini, guru mempunyai peran yang besar dalam rangka membangun keberagaman inklusivitas pada peserta didik atau siswa. Guru diharuskan mampu dalam membangun cara beragama inklusivitas kepada peserta didik atau siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.